Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Kali ini aku kembali lagi sama kejadian-kejadian kriminal yang agak konyol. Cuman kali ini lebih menarik lagi karena ada hubungannya sama atlet olahraga. Kayak Pol-Pol pernah nggak membayangkan kalau misalnya ada maling gitu ya. Dia ini maling barang orang. Ternyata yang dimaling ini atlet taekwondo misalnya atau atlet pencak silat. Sehingga dia ini menangkap kembali pelakunya dan pelakunya ini jadi kayak malah minta ampun kayak gitu. Nah, jadi video kali ini bakal penuh dengan video-video kayak gitu dan ada beberapa video yang menurutku lumayan ganas, ada juga beberapa video yang menurutku lumayan lucu. Langsung kita mulai. Nah, cerita pertama kali ini ada hubungannya sama atlet boxing tinju dari Rusia bernama Nikolai Vlasenko. Nikolai Vlasenko ini punya istri dan istrinya ini lumayan cakep katanya. Kejadiannya itu kayak gini, di malam hari dia itu lagi jalan bareng dan seketika Nikolai Vlasenko ini lagi masuk ke toilet, istrinya ini tiba-tiba diajak pergi sama beberapa kayak kelompok cowok untuk masuk ke tempat minum lalu dimasukkan ke ruang VIP. Sebenarnya istrinya Nikolai Vlasenko ini nggak pingin masuk ke ruangan itu, tapi karena ada 10 laki-laki yang maksa sehingga dia itu nggak bisa melawan secara fisik. Tidak lama setelah itu, Nikolai Vlasenko yang keluar dari toilet, dia itu nyadar, oh istrinya nggak ada gitu. Nah, dia mulai cari-cari dan dia mendatangi ke daerah gang situ. Dan di tempat ini katanya memang sering ada kejadian-kejadian yang kayak gini ini gitu. Nah, dia datang ke sana dan mulai berbicara dengan salah satu orang yang ada di situ. Nah, kayak gimana? Langsung kita tonton bareng. Dan di antara video yang tak siapkan hari ini, kayaknya ini video yang paling keren karena keren banget, lihat aja langsung. Jadi seperti yang bisa dilihat, di sini kejadiannya itu terjadi pada tanggal 14 September 2014. Langsung kita lihat ya, subuh jam 1.50 bayangin. Di sini Nikolai Vlasenko itu yang ada di situ, yang lagi merokok itu. Nah, dia adalah Nikolai Vlasenko. Nah, dia ke sana terus tanya-tanya. Nah, ada satu cowok kayak, kamu itu gini-gini, kayak mungkin kayak maksa kamu tuh pulang aja, jangan cari masalah sama kita gini-gini gitu. Karena di sini audionya nggak ada. Nah, terus dia ngomong-ngomong sama ini cowok. Nah, kelihatan kan ya di sini si cowoknya ini Nikolai Vlasenko ini kayak mulai nggak terima. Oi, istriku loh di dalam sana. Masa aku disuruh pulang? Pikir dong lah kayak gitu kan ya. Kelihatan dari gesturnya ini dia udah kayak nggak seneng dengan kondisi saat ini. Nah, si cowok yang agak gemuk pun dia kayak terus mau gimana? Terus mau gimana? Loh, terus kamu mau gimana? Gitu. Nah, ini dia ngomong-ngomong. Nah, di sini perlu berhenti bentar. Ada satu cowok yang nggak pakai baju atas tiba-tiba datang dan kayak mulai mau mukul Nikolai Vlasenko. Dan kalau dilihat ya, gerakannya Nikolai Vlasenko itu langsung mundur kayak gerakannya boxer itu lah. Aku nggak ngerti sih petinju itu gimana geraknya. Tapi kelihatan geraknya itu langsung set gitu. Dan mari kita lihat berikutnya. Ini yang gila banget. Langsung KO. 2 detik langsung 2 orang KO. Bayangkan, kalau misalnya kita melihat seseorang bisa bikin 2 orang KO dalam waktu segitu, kira-kira yang lain berani nggak ngelawan? Nggak berani toh. Jadi meskipun ada 10 orang kayak gini, udah nggak ada lagi yang berani ngajak berantem sama Nikolai Vlasenko ini. Lihat, semua langsung kayak menjauh tuh dari Nikolai Vlasenko. Kayak gitu. Dan berkat ini istrinya berhasil diselamatkan. Dan setelah tak cari tahu, ternyata kalau petinju profesional itu beneran ya. Saat ngindar pun mereka itu ngerti di mana posisi yang harus mereka tinju untuk bikin lawannya itu KO. Dan karena ini adalah orang-orang biasa, tentu mereka nggak belajar kan ya cara menahan tinjuan atau gimana. Sehingga seketika kena langsung tap. Kayak gini, gila banget. Uniknya, gangsternya ini nanti itu nuntut Nikolai Vlasenko. Tapi polisi dan juga pihak-pihak hukum lainnya setelah melihat video ini merasa kalau Nikolai Vlasenko itu udah berusaha untuk bicara, tapi para gangsternya yang nggak bisa diajak bicara. Sehingga dilihat yang dilakukan oleh Nikolai Vlasenko ini adalah self-defense ataupun melindungi dirinya sendiri. Ya, jadi nggak kena hukuman. Ini aku nggak tahu, tapi aku pernah dengar kalau nggak salah atlet-atlet kayak gini, petinju ataupun UFC gitu, itu mereka itu sebenarnya nggak boleh mukul orang karena
badannya itu sama kayak senjata, jadi nggak boleh asal pakai. Bisa-bisa dia itu nggak bisa ikut pertandingan berikutnya atau gimana. Tapi untungnya kejadian kali ini kayaknya tidak terlalu mempengaruhi karir Nikolai Vlasenko. Tapi dilihat Nikolai Vlasenko sendiri kayaknya nggak terlalu terkenal atau gimana, atau mungkin sekarang dia udah nggak aktif lagi, sehingga data ataupun foto tentang Nikolai Vlasenko ini lumayan terbatas. Cerita kedua, ini nggak ada videonya, tapi didengarkan baik-baik. Jadi ada satu atlet UFC bernama Anthony Smith. Atlet UFC. UFC itu adalah satu tempat pertandingan yang begitu ngetop, dan juga yang bisa masuk ke sana itu benar-benar orang yang pinter tarung ya tuh. Suatu hari dia itu kedatangan maling ke dalam rumahnya. Dan ini merupakan situasi untuk Anthony Smith melakukan perlindungan diri, karena kalau enggak dia sendiri bahaya, harta yang dia miliki ataupun rumahnya pun bisa dicuri sama maling ini. Malingnya ini udah masuk, dan ketika Anthony Smith melihat orang ini, dia itu pertamanya mikir, oke, ini maling biasa, jadi mungkin tak pukul dek dia kayaknya pingsan. Nah, Anthony Smith ini langsung nyoba sikut pakai lutut, dipukul dek malingnya ini nggak pingsan. Dan bahkan Anthony Smith ini melakukan perlawanan selama 5 menit penuh, benar-benar sekuat tenaga. Dan bahkan dia sendiri bilang kalau 5 menit yang dia lakukan di dalam rumahnya ini terkesan sebagai pertandingan tersusah di dalam hidupnya. Setelah 5 menit, baru ini maling bisa dia hentikan. Dan setelah dihentikan, dia manggil polisi. Dan setelah polisi datang, ternyata malingnya ini juga bukan orang biasa. Ternyata malingnya ini bernama Luke Haberman. Dan dia sendiri dulunya itu merupakan kayak atlet wrestling di masa SMA-nya, sehingga dia ini juga lumayan terlatih dan tidak mudah dipingsankan oleh Anthony Smith. Nah, makanya Anthony Smith sendiri kesusahan dalam melawan orang ini. Ini benar-benar drama banget menurutku. Dia pinter tarung, datang untuk mencuri ke rumah orang. Ternyata yang punya rumah lebih kuat lagi. Kok iso ya? Yang ketiga, langsung kita tonton bareng aja, karena ini menarik. Ini adalah kejadian seorang kakek, usia 77 kakek ya toh. Beliau ini lagi menarik tunai dan tiba-tiba ditetangi oleh maling. Mau dicopet gitu loh duitnya. Mari kita lihat bagaimana. Jadi ini kakeknya udah ngambil uang, nah langsung didatangi orang kan. Ini jelas-jelas dia ini ngajak berantem ya toh. Nah, di situasi kayak gini, biasanya sih kita bakal mikir, wah habis ini kakeknya ini dipukul, dipingsankan, ataupun menyerah langsung kasih uang gitu kan. Kita mikirnya gitu. Dan terlihat jelas yang datang untuk mencopet ini lebih mudah dibandingkan kakeknya ya toh. Mari kita lihat. Nah, tiba-tiba kakeknya ini ninju. Habis gitu, lihatin. Mereka ini mulai bertarung. Kalau dilihat baik-baik, kakeknya ini memiliki gerakan kayak gini. Nantinya tak cari, memang kakeknya ini bukan atlet atau gimana, tapi mungkin dia yang menunjukkan perlawanan yang begitu kuat, bikin malingnya sendiri mikir, waduh, daripada selesai kayak gini, jangan tak lari aja gitu ya. Tapi lihatin, tadi kan kakeknya udah ninju sekali, meskipun impact-nya itu nggak terlalu besar. Habis gini lihatin, diajak berantem, dan bahkan, sini gitu. Wah, dan akhirnya malingnya ini nggak jadi mencopet dan langsung melarikan diri. Nah, ini kerennya adalah aku sedikit kagum sama kakek berusia 77 tahun, dan di satu sisi aku juga lumayan khawatir. Penjahatnya ini bawa senjata, wah pasti kakeknya ini bakal cedera. Tapi untungnya juga mungkin penjahatnya ini penjahat baru ya, yang masih kayak hatinya itu setengah-setengah, kayak pengen nyopet tapi juga masih belum terlalu sering, sehingga kayak hatinya sendiri masih bimbang gitu. Makanya mungkin dia batal atau gimana. Cuman aku respect sama kakeknya, tapi di satu sisi aku benar-benar khawatir kalau misalnya copetnya ini benar-benar jahat, pasti kakeknya ini bisa diserang. Namun kayaknya ini perlu kita tepuk tangan nih, karena keberaniannya. Kayak aku sendiri pun kalau datang gini, aku nggak yakin kalau aku bisa kayak gini. Polo-polo bisa nggak? Video terakhir, aku pernah lihat di Twitter ataupun di mana-mana gitu ya beredar, ada anak cowok yang mukulin pacarnya. Dan ini diposting gitu ya, dan menunjukkan ini adalah kekerasan dalam hubungan pacaran gitu. Ini adalah hubungan yang sangat buruk banget, dan benar, cowok itu secara fisik lebih kuat daripada perempuan, sehingga susah banget untuk perempuan ngelawan si cowok sebenarnya. Tapi kejadian kali ini memang mirip, tapi untungnya ada satu penolong, yaitu seorang atlet taekwondo kelas dunia. Mari kita lihat. Jadi ada satu pasangan kayak gini. Nah, si cowok ini kayak mungkin nggak mau putus atau gimana, maksa gitu ya. Sedangkan si ceweknya ini udah nggak suka, udah cukup marah. Tapi si cowoknya ini maksa terus gini ya kalau kita lihat. Nah, si ceweknya coba berusaha untuk menunjukkan kalau dia itu nggak pengen. Nah, si cowok ini menggunakan
kekuatan fisiknya untuk terus narik, kayak maksa banget gini kan ya. Jadi ini untungnya di tempat publik. Kalau nggak di publik bisa jadi kekerasannya terus berlanjut. Dan kebetulan ada satu perempuan World Taekwondo Champion. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dia ini kan kelihatannya benar-benar cuman kayak mahasiswa biasa ya toh. Tapi sebenarnya dia ini adalah seorang atlet taekwondo. Nama atletnya ini adalah Ivanova dari Rusia, lebih tepatnya Olga Ivanova dari Rusia ini ya. Jadi atlet di tahun 2013. Dan mari kita lihat tendangannya kayak apa. Nah, situasi kayak gini, karena dia terus maksa, mungkin si Olga ini udah bilang, jangan loh ya, berhenti. Kalau nggak nanti kamu saya serang loh. Kalau menurutku ini kenanya itu mungkin daerah kiri badan, daerah hati sini atau paruh, sehingga si cowok ini kayak nggak bisa bernafas dan habis berdiri pun dia congkok lagi. Dan berkat itu si perempuan itu pun bisa bebas dari si cowok ini. Nah, di sini hal yang menurutku keren adalah pertama, Olga yang lagi jalan pun mau membantu orang ini. Jujur kalau kita lihat ada orang lagi pasangan lagi gini agak bingung gitu. Nanti dibantu dibilang, loh kamu kok ikut-ikutan kenapa? Wah, bingung. Ternyata yang bilang si ceweknya lagi ya kan. Jadi agak bingung. Tapi untungnya si Olga ini berani intersepsi dalam kondisi kayak gini. Kedua, dia itu melakukan tendangan tapi terlihat juga bukan tendangan yang terlalu membahayakan. Kalau misalnya kayak kepala gitu langsung pingsan kan agak lebih membahayakan. Tapi dia menendang ke bagian tubuh yang bisa melumpuhkan untuk sesaat. Sehingga kayak sangat efektif. Dan juga yang terakhir, dia itu cuma melakukan tendangan satu kali. Seperlunya aja, kayak nggak dihajar gitu. Kalau misalnya dihajar berlebihan, mungkin bisa dia sendiri yang kena hukuman kekerasan. Tapi di sini menunjukkan kalau dia itu benar-benar cuma menggunakan skillnya ini sebagai perlindungan untuk melindungi orang lain. Video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan buat follow-follow yang bisa melakukan berbagai jenis bela diri. Mohon digunakan sebijak-bijaknya, gunakan untuk diri sendiri dan juga orang yang membutuhkan. Oke, follow-follow, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dari tadi tak sayang-sayang ini.